Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kutipan nasihat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Risau terhadap dunia adalah kegelapan hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Kutipan nasihat tersebut berasal dari Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi Muhammad dan khalifah ketiga umat Islam. Kata-kata tersebut mengandung makna bahwa orang yang terlalu sibuk dan khawatir dengan urusan dunia akan melupakan tujuan hidupnya yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Orang seperti itu akan merasakan kegelapan di dalam hatinya karena ia tidak mendapatkan cahaya petunjuk dan rahmat dari Allah. Ia juga akan terjerumus ke dalam kesia-siaan dan kefanaan dunia yang tidak akan membawa manfaat baginya di akhirat. Sebaliknya, orang yang risau terhadap akhirat akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas imannya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta beramal soleh dengan ikhlas dan sabar. Orang seperti itu akan merasakan cahaya di dalam hatinya karena ia mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah. Ia juga akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang risau terhadap akhirat, bukan terhadap dunia. Kita harus mengingat bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tempat abadi. Kita harus menjadikan dunia sebagai ladang untuk menuai pahala di akhirat, bukan sebagai tujuan utama hidup kita. Kita harus mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu yang telah meninggalkan dunia dengan segala kesenangan dan kesulitannya. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk, taufik, dan istiqomah dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kita akan membahas mengenai kegelapan hati. Kegelapan hati menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah kondisi hati yang tidak bersih dari penyakit-penyakit seperti syirik, bid'ah, nifaq, riya, hasad, dengki, ujub, takabur, dan lain-lain. Kegelapan hati ini akan menghalangi seseorang dari mendapatkan hidayah dan rahmat Allah, serta menjerumuskannya ke dalam kesesatan dan kebinasaan. Kegelapan hati ini juga akan mempengaruhi perilaku dan akhlak seseorang, sehingga ia dapat berbuat maksiat, zalim, dan durhaka kepada Allah dan makhluknya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan cara-cara untuk membersihkan hati dari kegelapan, yaitu dengan senantiasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, bertaubat dari dosa-dosa, berzikir, berdoa, beramal soleh, bermuhasabah, bermurajaah, bermujahadah, bertawakal, bersabar, bersyukur, dan berakhlak mulia. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah
juga menekankan pentingnya tasawuf sebagai usaha untuk menjaga hati agar selalu menuju ridho Allah. Bagaimana kegelapan hati itu bisa muncul? Kegelapan hati muncul karena berbagai hal, seperti pertama, perbuatan maksiat, keharaman, dan subhat yang menodai hati dan menjauhkannya dari hidayah dan rahmat Allah. Kedua, perut yang terlalu kenyang yang membuat hati menjadi keras dan lalai dari mengingat Allah. Ketiga, berteman dengan orang-orang zalim yang membuat hati terpengaruh oleh kezaliman dan kejahatan mereka. Keempat, melupakan dosa yang pernah dilakukan yang membuat hati tidak merasa bersalah dan tidak bertaubat kepada Allah. Kelima, panjang angan-angan yang membuat hati terlena dengan dunia dan lupa akan akhirat. Setelah kita membahas mengenai kegelapan hati, berikutnya sejenak kita akan membahas mengenai apa itu cahaya hati. Cahaya hati menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah kondisi hati yang bersih dari segala kotoran dan penyakit seperti syirik, bid'ah, nifaq, riya, hasad, dengki, ujub, takabur, dan lain-lain. Cahaya hati ini akan membawa seseorang kepada hidayah dan rahmat Allah, serta menjadikannya sebagai orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, dan berakhlak mulia. Cahaya hati ini juga akan memancarkan kebaikan dan keindahan pada perilaku dan akhlak seseorang, sehingga ia akan dicintai oleh Allah dan makhluknya. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengajarkan cara-cara untuk mendapatkan cahaya hati, yaitu dengan senantiasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, bertaubat dari dosa-dosa, berzikir, berdoa, beramal soleh, bermuhasabah, bermurajaah, bermujahadah, bertawakal, bersabar, bersyukur, dan berakhlak mulia. Ulama ahlu sunnah wal jamaah juga menekankan pentingnya tasawuf sebagai usaha untuk menjaga hati agar selalu menuju ridho Allah. Sebagai akhir dari pembahasan, kita akan sejenak mengetahui apa itu tasawuf. Baiklah, mari kita mulai. Tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tasawuf juga dikenal sebagai sufisme atau ilmu ketuhanan. Tasawuf memiliki sejarah, prinsip, dasar, dan bentuk ajaran yang beragam, tergantung pada pandangan dan aliran para sufi. Tasawuf memiliki manfaat untuk membantu seseorang mengenal Allah, mengendalikan hawa nafsu, dan mendidik hati agar selalu bersih dan taat kepada Allah. Tasawuf juga mengajarkan tentang akhlak, tazkiyatun nafs, dan ma'rifatullah, yaitu pengetahuan tentang hakikat Allah dan hubungannya dengan makhluknya. Namun, tasawuf juga memiliki beberapa bahaya jika tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti menyimpang dari akidah, menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, atau terjerumus dalam bid'ah dan khurafat. Oleh karena itu, tasawuf harus dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah,
sebagai sumber utama serta mengikuti salah satu madhab akidah yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu madhab Asy'ari atau madhab Maturidi. Baiklah sahabat santri, semoga penjelasan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi dalam menjaga hati supaya selalu tetap bercahaya. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe, dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.